Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadiyih wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'da. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, kaum muslimin juga yang berada di Masjid Baitur Rahim, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan juga limpahan nikmat yang Allah selalu berikan kepada kita semuanya. Tidak terputus-putus nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kenikmatan tersebut mari sama-sama kita selalu perbaharui rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan kita terus meningkatkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan keilmuan kita di dalam agama Islam. Sebab jamaah sekalian, tidak ada cara yang terbaik agar kita benar-benar bisa meningkatkan kesyukuran kita dan juga menjaganya, melainkan dengan kita terus mempelajari ilmu agama jamaah sekalian. Karena hakikat dari bersyukur adalah kita melaksanakan ibadah pada Allah. Setelah diberikan nikmat banyak, kita melaksanakan ibadah pada Allah sebagai tujuan asal kita hidup di dunia. Dan ibadah pada Allah ini tidak bisa kita wujudkan secara sempurna melainkan kita thalabul ilmi jamaah sekalian. Berarti dari semua itu menunjukkan bahwasannya cara kesyukuran yang terbaik adalah kita thalabul ilmi. Jadi kita dengan cara mengoreksi amal ibadah kita sehari-hari agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar bisa mendekatkan kita kepada Allah ya, dengan adanya kita terus menuntut ilmu agamanya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan dan curahkan pada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan juga kepada siapa saja yang selalu berada di jalan yang lurus ini sampai hari kiamat. Dan kita mohon pada Allah, mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Nabi yang selalu diberi taufik oleh Allah berada di atas jalan yang mulia dan suci ini sampai ajal menjemput kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azanillah wa iyyakum. Kita akan lanjutkan kajian fikih ibadah kita. Ya, masih di dalam masalah bab fikih salat jamaah sekalian. Ya, di pertemuan lalu kita sudah bahas tentang larangan-larangan salat. Yang larangan tersebut adalah ya walaupun tidak membatalkan salat, namun itu bisa mengurangi kesempurnaan salat. Layak bagi kita untuk bisa menjauhinya dalam salat kita. Dan berarti menunjukkan salat kita kalau masih melakukan larangan-larangan yang sudah kita bahas kemarin, maka salat kita tidak sempurna. Dan itulah yang disebut kekeliruan di dalam sholat. Ketika kita membahas orang itu sholatnya keliru, itu bukan berarti ya kita menganggap bahwasannya sholatnya tidak diterima, kemudian sholatnya salah gitu ya. Sebab ada sebagian dai yang sepertinya menganggap bahwasannya rukun sholatnya hanya belasan, tapi kesalahan bisa sampai ratusan. Berarti menunjukkan kebodohan dan juga kejahilan sang dai ini jemaah sekalian, atau sang penceramah ini. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sudah dari berbagai macam riwayat sudah menjelaskan berbagai macam kesalahan dari orang yang sholat. Jadi intinya kesalahan bukan berarti ya menerakakan orang sholat tersebut, kemudian menjadikan sholat orang tersebut tidak diterima di hadapan Allah, enggak. Kita hanya menjelaskan tentang dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih yang berkaitan dengan kesalahan sholat. Sekarang kita akan menjelaskan jamaah sekalian hal-hal yang diperbolehkan di dalam sholat atau umurun tubahu fis sholah. Setelah kita membahas tentang larangan sholat, ternyata di dalam sholat ada hal-hal yang diperbolehkan di dalam sholat jamaah sekalian. Hal-hal yang akan kita lakukan ini adalah bukan bagian dari gerakan sholat, bukan bagian dari syaratnya, bukan bagian dari rukunnya, wajibnya sholat, kemudian sunnah-sunnahnya, bukan jamaah sekalian. Namun ini adalah perkara yang apabila dilakukan oleh seseorang karena ada hajat, maka itu diperkenankan dan sholat tidak batal maksudnya. Jadi hal ini perlu juga kita bahas. Jadi faedahnya diantaranya adalah untuk bisa menghilangkan ya klaim yang keliru
di kalangan sebagian orang yang menganggap bahwasannya hal-hal berikut ini adalah tidak boleh. Ya, dengan adanya kita membahas hal ini, kita bisa tahu bahwasanya oh ternyata seperti itu boleh dalam sholat kalau memang diperlukan gitu ya. Kemudian jemaah sekalian, faedah yang berikutnya adalah kita bisa mengetahui ternyata agama Islam adalah agama yang murunah, memiliki ciri khas yang murunah. Murunah itu maksudnya adalah fleksibel, jadi tidak kaku jemaah sekalian. Ketika di dalam sholat kita harus melakukan gerakan ini dan itu, ya harus khusyuk termasuk di dalamnya dan juga lain-lainnya. Namun ternyata dalam Islam ya juga tidak kaku jemaah sekalian. Termasuk di dalam sholat kita boleh melakukan hal-hal berikut ini apabila hal-hal berikut ini memang harus kita lakukan di dalam sholat itu juga dan tidak bisa kita tunda-tunda. Ya, sekali lagi ini menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang mudah, tidak sulit, ya, dan juga tidak memaksa seorang hamba untuk melakukan satu kondisi, satu gerakan, satu keadaan, namun ternyata boleh melakukan hal-hal yang lain. Sekali lagi kita bersyukur pada Allah yang telah menurunkan kepada kita untuk kita agama yang sangat mudah ini, yaitu Islam. Baik jamaah sekalian, kita akan bahas hal-hal yang diperbolehkan di dalam salat ada dua macam. Yang pertama adalah al-af'alul mubahatu fis shalah, yaitu perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan di dalam salat. Perbuatan ini bukan gerakan salat, tapi boleh dilakukan dalam salat. Kemudian yang kedua adalah ucapan-ucapan atau yang semakna dengan ucapan yang diperbolehkan di dalam salat. Ya, kita akan jelaskan nanti ya satu persatu. Dan yang pertama kita akan jelaskan tentang al-af'alul mubahatu fis shalah, yaitu perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan di dalam salat. Jemaah sekalian, yang pertama yang diperbolehkan dalam salat adalah hamlut tifli fis shalah. Terkadang seseorang diperbolehkan jemaah sekalian kalau memang ada hajat menggendong anaknya, menggendong bayi gitu ya di saat salat. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah menggendong cucu beliau. Jemaah sekalian, yang bernama Umamah binti Zainab atau binti Abil As. Jadi dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat dalam keadaan menggendong Umamah. Ya, Umamah binti Abi Al-As. Abul As itu adalah suami dari Zainab, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cucu beliau ya dari anaknya, dari putrinya bernama Zainab jemaah sekalian. Nah, fa idza sajada wada'aha, ketika beliau akan sujud, beliau letakkan Zainab tersebut. Wa idza qama hamalaha, dan ketika beliau berdiri maka beliau menggendong lagi. Nah, ini berarti menunjukkan pertama hadis ini diperbolehkan bagi kita jemaah sekalian untuk menggendong anak kecil ya di dalam salat. Sebagian ulama berkata bahwasanya di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya orang yang salat diperbolehkan menggendong anak kecil, menggendong manusia gitu ya, seperti anak kecil. Begitu juga boleh menggendong hewan atau lainnya jemaah sekalian. Dan yang demikian itu tidak membahayakan salatnya, maksudnya tidak membatalkan salatnya berdasarkan nas. Kalau menggendong bayi tidak membatalkan salat berdasarkan nas dalil tadi. Sedangkan menggendong selain manusia seperti menggendong hewan gitu ya. Hewan itu contohnya kucing gitu ya. Ini juga tidak membatalkan berdasarkan qiyas jemaah sekalian. Baik itu dilakukan oleh orang yang salat dalam keadaan darurat atau hajat atau lainnya. Ya, baik itu di dalam salat wajib, boleh juga salat sunnah apalagi. Ya, seperti itu. Baik dia menjadi imam atau makmum atau salat sendirian. Jadi umum jamaah sekalian seperti ini boleh. Maka ini adalah sekali lagi kemurahan di dalam agama Islam. Terkadang kita membawa anak yang sudah tenang jamaah sekalian. Suatu ketika dia nangis dan hanya bisa diam kalau kita gendong, maka diperbolehkan bagi orang yang salat untuk menggendongnya. Mungkin digendong dari awal nggak masalah, daripada suaranya itu mengganggu orang yang lain. Ketika kita pulang kita nggak bisa salat berjamaah. Kita bisa salat berjamaah ketika kita menggendong, maka diperkenankan. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasannya Nabi melakukannya dengan sengaja jamaah sekalian. Buktinya ketika beliau berdiri, beliau menggendong lagi si Umamah. Ini berarti menunjukkan diperbolehkan juga ini dilakukan dengan sengaja, nggak masalah gendong lagi. Ya.
Kemudian di dalam riwayat Imam Muslim ini ada kata, ya ada redaksi wahwa ya ummun nasa fil masjid. Kata Abu Qatadah, beliau melakukan demikian itu saat beliau mengimami manusia, saat beliau mengimami orang di dalam masjid. Sekali lagi, ini diperbolehkan bagi imam dan makmum jemaah sekalian, atau orang yang sholat sendirian, ya. Dan juga dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya perbuatan yang sedikit tidak membatalkan sholat, nggak membatalkan sholat jemaah sekalian. Dan juga di dalam hadis ini kata sebagian ulama, ini terdapat sikap rendah hati, sikap tawadhu' yang hendaknya kita praktekkan juga jemaah sekalian, kita terapkan apabila kita bersama dengan anak-anak kecil, orang-orang yang lemah, ya, dari kalangan orang miskin dan fakir gitu ya, dari umat manusia. Jadi seperti itu. Nabi tidak kaku jemaah sekalian. Mentang-mentang anak kecil Nabi sedang mendekatkan diri pada Allah, Nabi nggak mau gendong, tidak demikian. Terkadang beliau melakukannya. Bahkan dalam riwayat lain nanti dijelaskan bahwasannya ternyata ada cucunya yang lain, yaitu Hasan atau Husain. Ketika Nabi sujud, dia naik di sininya Nabi punggung. Jadi dia menjadikan Nabi sebagai kendaraannya, ibaratnya gitu ya. Jadi naik, dan Nabi saat itu tidak tidak bangkit dari sujudnya. Tujuannya agar anaknya ini, maksudnya cucunya ini adalah puas menikmati tunggangan di punggungnya Nabi saat Nabi sedang sujud. Dan walaupun saat itu sempat membuat resah sebagian sahabat, sehingga ada sebagian sahabat Nabi yang ingin melihat Nabi apain sih lama banget sujudnya gitu ya. Nah ternyata Nabi sedang ditunggangi oleh cucunya, yaitu Hasan atau Husain saat itu, sehingga sahabat Nabi kita ngelihat sudah balik lagi sujud. Nah seperti itu jemaah sekalian. Ini adalah kemudahan yang pertama yang diperbolehkan, dan tentunya ya kata sebagian ulama ini tidak dilakukan setiap sholat. Sekali lagi, hal-hal yang boleh ini hanya boleh dilakukan di sebagian sholat saja. Jadi nggak setiap sholat kita menggendong anak, tidak. Ini menunjukkan boleh, bukan sunnah jemaah sekalian. Hendaknya kita tahu yang dilakukan Nabi ini adalah sekedar kebolehan, bukan sesuatu yang dianjurkan, bukan. Karena kalau ini sesuatu yang dianjurkan, tentu saja ini akan tentu saja mengganggu kita, Pak ya. Kalau Nabi tentu saja berbeda dengan kita. Beliau mau menggendong anaknya atau tidak, kekhusyuan beliau insya Allah sama. Insya Allah sama jemaah sekalian. Beliau tidak terganggu dengan apapun. Ini adalah makom beliau yang tidak bisa dicapai oleh orang seperti kita. Namun kalau kita diperbolehkan sekali-kali, walaupun saat itu kita tetap harus juga memperhatikan kekhusyuan kita, menjaga hati kita, menghadirkan lagi hati kita. Namun untuk kesempatan yang lain, kalau memang tidak ada hajat, sebaiknya nggak usah dilakukan. Taib. Yang kedua jemaah sekalian, perkara yang kedua yang diperbolehkan adalah al-masyul yasiru lil hajati. Terkadang orang yang sholat membutuhkan berjalan jemaah sekalian. Maka yang kedua ini diperbolehkan adalah berjalan sedikit kalau memang ada keperluan, kalau memang ada hajat ya. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam saat sholat sunnah di rumah, beliau pernah membukakan pintu yang berada di hadapan kiblat Nabi. Kita lihat hadis yang sahih riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasai, diceritakan oleh bunda kita Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil bait." Nabi pernah salat di rumah. Wal babu alaihi mughlaqun. Dan pintu rumahnya Nabi saat itu sedang tertutup. Ya. Fajitu fastaftahu famasya fafatahali. Lalu saya datang, kemudian meminta dibukakan pintu rumah, lalu Nabi berjalan, kemudian membukakan pintu tersebut untuk saya, kata Aisyah. Padahal Nabi saat itu sedang sholat. Sekali lagi Nabi sedang sholat, ya. Thumma raja'a ila musallah. Kemudian Nabi kembali ke tempat sholatnya, maksudnya ke tempat berdiri sholat awalnya. Wa wasaftu annal baba fil qiblati. Dan saya terangkan bahwasannya pintu rumah yang dibuka Nabi saat itu adalah di arah kiblatnya Nabi. Sehingga Nabi maju, kemudian setelah selesai membuka beliau mundur. Ya, beliau mundur. Nah, mundurnya beliau ini jamaah sekalian menunjukkan bahwasannya beliau tidak membatalkan sholatnya atau sholatnya tidak batal karena gerakan atau langkah yang sedikit, ya. Jadi diperkenankan seperti itu. Ya, mungkin kalau sekarang membuka pintu
atau membuka jendela kalau memang ada hajatnya, kalau memang itu berada di depan, maka seperti itu tidak mengapa. Sebab kalau Nabi membatalkan sholat jamaah sekalian, maka tidak mengapa bagi beliau ketika kembali itu dalam keadaan mundur, berbalik kanan gitu ya, membelakangi kiblat. Nah ketika beliau mundur berarti menunjukkan apa? Diperkenankan, seperti itu ya. Kemudian jamaah sekalian, para ulama menjelaskan, nanti kita akan jelaskan tentang pembatal sholat jamaah sekalian, tapi nggak apa-apa kita jelaskan. Jadi kalau gerakan itu hanya sedikit saja tidak membatalkan, karena para ulama menjelaskan gerakan yang bisa membatalkan sholat adalah gerakan yang banyak, ya. Adapun gerakan yang banyak berapa, banyak dan sedikit itu dilihat dari adah kita, dilihat dari kebiasaan kita. Mungkin kalau kebiasaan kita orang Indonesia 3 itu masih sedikit berarti belum batal. Kalau misalnya 5 sudah banyak berarti 5 itu batal. Ini yang pertama, gerakannya harus banyak, nggak sedikit. Kemudian yang kedua, berturut-turut. Gerakannya harus berturut-turut. Jadi tidak diseling dengan sedekap. Ya, tidak seling dengan sedekap contohnya gitu ya. Artinya kalau gerakan tersebut berturut-turut, contohnya melangkah, kan melangkah 1, 2, 3, tidak diselingi dengan diam dulu. Berarti kalau 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kalau berjumlah banyak plus berturut-turut itu bisa membatalkan. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian bisa membatalkan kalau itu dalam keadaan tidak darurat atau tidak ada dalam hajat. Dia nggak ada hajat tapi dia nggak ada darurat juga, maka dia melakukannya, maka ini bisa membatalkan sholat. Jadi ada 3 syarat ini, banyak, berturut-turut, dan juga tanpa hajat atau tanpa darurat. Maka kalau ini terpenuhi jamaah sekalian 3 ini, maka sholatnya batal karena gerakan yang banyak itu tadi. Adapun kalau gerakannya hanya sedikit atau banyak namun ternyata tidak berturut-turut, karena ketika dia ini jamaah sekalian Allahu Akbar, ketika itu dia sholat, pas lagi sholat gerakannya kadang begini, diselingi dengan ini sedekap, kadang juga dia garuk-garuk ini ya, kadang dia ngupil gitu, kadang dia kucek-kucek mata, tapi sudah diselingi begini. Ini banyak gerakannya, banyak. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua seperti itu juga. Nah, namun walaupun banyak, namun ternyata tidak berturut-turut, ini juga tidak membatalkan. Jadi kata tidak membatalkan itu bukan berarti sholatnya sempurna, tidak. Tidak membatalkan, namun sholatnya tidak sempurna karena dia banyak melakukan gerakan yang tidak penting dan juga tidak perlu di dalam sholat. Atau dia gerakannya sudah banyak, kemudian berturut-turut, namun dia melakukannya karena ada darurat. Contohnya seseorang yang sedang sholat dalam keadaan dia mengalami penyakit apa? Penyakit gatal, penyakit gudikan misalnya, penyakit kulit gitu ya, sehingga yang mengharuskan dia menggaruk jamaah sekalian. Maka yang demikian ini diperkenankan tidak batal, walaupun dia gerakannya banyak, kemudian gerakannya berturut-turut, tapi dia lakukan karena darurat, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga jamaah sekalian, hal yang diperbolehkan yang ketiga di dalam salat adalah al-harakatu li inqadhit tifli aw ghairihi minat taraddi aw mimma yu'dhihi. Diperbolehkan saat salat jamaah sekalian, seseorang bergerak untuk menyelamatkan anak kecil atau selainnya dari terjatuh, ya, dari terjatuh atau dari hal-hal yang mengganggunya atau yang menyakitinya. Misalnya kita ngelihat anak kecil akan terjatuh jamaah sekalian karena masjidnya mungkin di atas gitu ya, akan nurun tangga karena masjidnya di atas gitu, atau yang lainnya, menolong yang lainnya dari terjatuh atau dari apa saja yang membahayakan dia atau menyakiti dia, maka seperti itu diperbolehkan. Kita lihat jamaah sekalian hadis dari sahabat Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dikisahkan oleh Al-Azraq bin Qais jamaah sekalian rahimahullahu taala. Jadi beliau berkata, kami pernah berada di kawasan Ahwaz. Kami berperang melawan kaum Haruriyah, orang Khawarij. Ini di masa kekhalifahan Ali. Suatu ketika saya sedang berada di tengah sungai, tiba-tiba ada seseorang yang sedang sholat. Saya sedang di tengah di pinggir sungai, maaf ya. Sedang di pinggir sungai, tiba-tiba ada orang yang sedang sholat. Dia adalah sahabat Nabi yang mulia. Yang sedang sholat adalah sahabat Nabi yang mulia Abu Barzah al-Islami. Nah, ketika itu jamaah sekalian, ada tali kendali kendaraan yang berada di tangannya. Jadi lagi sholat dia memegang tali kendali kendaraan. Ya gitu ya.
faja'alatid dabbatu tunazi'uhu wa ja'ala yatba'uha. Nah, saat dia sedang sholat, yang saat itu dia sedang memegang tali kendali, kendaraannya itu ingin berontak jamaah sekalian, berontak dan juga bergerak dan ingin jalan. Yang saat itu jamaah sekalian, Abu Barzah yang saat itu sedang sholat, ya dia ngikuti kendaraan yang pengen apa diikutin. Kadang maju, ya dia ikut maju sedikit, habis itu mundurin lagi. Jadi begitu. Jadi agak bergerak sedikit gitu ya. Dan Abu Barzah berkata bahwasannya saya pernah berperang bersama Nabi sebanyak 6 atau 7 kali perang atau 8 kali. Dan saya menyaksikan kemudahan Nabi di dalam sholat. Di dalam sholat pun yang harus kita lakukan jamaah sekalian ternyata banyak sekali kemudahan, kata Abu Barzah. Dan sesungguhnya saya pernah ya kembali bersama dengan kendaraan saya, ya maju mundur saat itu. Dan sesungguhnya saya maju mundur bersama dengan kendaraan saya lebih saya sukai daripada saya biarkan kendaraan saya pergi ke tempat rumputnya sehingga nanti bisa hilang dan itu akan memberatkan saya. Artinya dalam keadaan begitu Abu Barzah, jadi selain dia sholat dia juga menarik ulur kendaraannya, menarik ulur tali kekang kendaraannya, dan itu jamaah sekalian dia tidak membatalkan sholatnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar jamaah sekalian mengomentari hadis yang mulia ini, ya, bahwasannya menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar, menurut zahir dari siyaqul hadis gitu ya, siyaqul qissah, yaitu maksudnya adalah ya, kisah tersebut, bahwasanya Abu Barzah itu tidak membatalkan sholatnya. Seandainya kalau dia membatalkan sholatnya tidak peduli bagi dia, tidak mengapa bagi dia untuk berbalik kanan gitu, tidak. Nah ketika dia mundur jamaah sekalian itu menunjukkan bahwasannya dia meneruskan sholatnya. Karena di dalam riwayat yang lain ya, si Azraq bin Qais berkata fa'akhadhaha thumma raja'al qahqara. Abu Barzah saat sedang sholat dia ambil tali kekangnya, kemudian dia mundur ke belakang. Mundurnya ini berarti menunjukkan dia tidak membatalkan sholat. Ya, sekali lagi ini diperkenankan jamaah sekalian. Baik, ini selagi gerakannya tidak banyak, ya hanya 1, 2, 3 gitu ya, itu tidak mengapa. Atau 1, 2, 3, 4 tidak mengapa. Ya, kalau memang sudah lebih itu, kalau sudah dikatakan banyak, maka ini tidak diperkenankan. Dan di sini ada faedah jamaah sekalian, sama seperti gerakan seseorang yang di zaman sekarang saat dia sedang sholat ternyata HP-nya sedang bunyi. Apa yang harus dilakukan jamaah sekalian? HP-nya yang dikantongi itu berbunyi, ya. HP-nya dikantongi itu berbunyi, maka diperbolehkan bagi dia untuk melakukan gerakan pertama mengambil HP di kantongnya, kemudian membuka HP-nya, dan juga agar orang yang memanggil itu tahu bahwasanya dia sedang sholat, ya, atau untuk mematikan HP-nya itu diperkenankan. Jadi diperbolehkan jemaah sekalian. Ya, ini adalah sekali lagi kemudahan di dalam syariat kita, dan masuk di dalam pembahasan ini berarti diperbolehkan juga jemaah sekalian menyelamatkan anak kecil yang sedang sholat, yang sedang mengalami bahaya. Jadi atau dia khawatir mendapatkan hal-hal yang menyakitkan gitu ya, maka diperbolehkan untuk diselamatkan, diambil gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini sekali lagi kemurahan di dalam agama Islam. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi intinya catatan untuk yang ketiga ini intinya adalah gerakannya tidak banyak. Gerakannya tidak banyak. Kemudian jamaah sekalian, diperbolehkan juga bagi orang yang salat melakukan gerakan yang keempat, yaitu mudafa'atul marri amamahu fis shalah. Diperbolehkan bagi orang yang salat itu menolak orang yang salat, menolak orang yang lewat di depannya saat sedang salat. Jadi dia lagi sholat, kok ada orang yang mau lewat di depannya, diperbolehkan bagi dia untuk menolaknya dulu, mencegahnya. Pertama itu adalah dicegah dengan cara dia mengacungkan tangannya seperti ini, atau menghalang dia seperti ini dengan tangannya. Kalau dia tetap ingin menerobos, ingin melewati di depan dia, maka diperbolehkan bagi dia untuk melakukan mudafa'ah. Jadi ditolak gitu ya. Dan juga bahkan sampai dia tersungkur tidak mengapa jemaah sekalian. Itu bukan kesalahan dia, tetapi kesalahan dari orang yang sedang sholat, seperti itu ya.
Karena berdasarkan hadis yang mulia, Nabi pernah memerintahkan kita jamaah sekalian, idza kana ahadukum yusalli fala yada' ahadan yamurru baina yadayhi wal yadra'hu mastata' fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Apabila salah satu dari kalian salat, kata Nabi, maka jangan sekali-kali dia membiarkan seorang pun yang lewat di depan dia. Seorang pun itu berarti ya termasuk anak kecil, hatal atfal jamaah sekalian. Jangan dibiarkan lewat di depan dia, ya. Seperti itu jamaah sekalian. Dan hendaknya dia tolak semampunya. Lalu apabila dia menolak tetap ingin melewati, maka hendaklah dia perangi. Mana memerangi maksudnya adalah dengan ditolak secara keras tidak mengapa. Ditolak, didorong secara keras tidak mengapa, agar tidak sampai melewati betul-betul. Karena sesungguhnya dia itu adalah syaitan. Dia adalah setan. Artinya mas kalian, Nabi mengatakan orang yang bermaksiat pada Allah itu bisa cukup disebut sebagai setan. Makanya jamaah sekalian, yang demikian itu bisa menjadi pelajaran bagi kita. Ya, diperbolehkan bagi kita untuk menolak orang yang sedang menolak orang yang sedang berjalan kemudian akan melewati di depan kita, untuk kita tolak seperti itu. Jadi menolak orang yang sedang akan lewat gitu ya, agar dia tidak lewat sama sekali. Kemudian di sini ada fatwa dari sebagian ulama jamaah sekalian. Bagaimana hukumnya kalau anak kecil itu lewat? Tetap kita tolak jamaah sekalian dengan cara yang halus dan lembut. Contohnya kita kasih isyarat. Misalnya kepalanya kita halangi agar dia tidak lewat di depan. Di depan kita tidak boleh. Jadi seperti itu kalau misalnya kita sedang sholat sunnah di rumah gitu ya. Atau misalnya berjamaah dengan istrinya di rumah, anaknya aktif gitu lewat. Nah, kita hendaknya beritahu bahwasanya tidak boleh sholat. Seandainya masih ingin melewati, maka kita kasih tahu jamaah sekalian. Yang demikian itu adalah tidak boleh. Ya, dengan cara mungkin, tapi dengan tidak cara bicara, tapi kita kasih tahu dia, kita acungkan tangan seperti ini, walaupun mungkin awalnya masih tetap terus nerobos, ya sudah biarin. Tapi nanti untuk lain kali dia insya Allah akan terbiasa jamaah sekalian. Tahu ayah bundanya sedang sholat tidak di depannya. Dia akan misalnya sedang lewat, dia akan melewati belakangnya. Seperti itu. Termasuk juga jamaah sekalian hewan. Nah, hewan itu, jadi nggak hanya manusia. Seandainya ada hewan yang lewat di depan kita saat kita sedang sholat, maka kita juga cegah jamaah sekalian. Jangan sampai hewan tersebut seperti kucing. Kalau di zaman Nabi adalah anak kambing gitu ya, ingin lewat. Ini harus kita cegah juga. Karena Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam seperti itu jamaah sekalian. Saat beliau sedang ngimami sholat, Nabi ya tahu gitu ya bahwasanya akan ada anak kambing lewat. Ya, Nabi sudah mencegahnya, tapi ternyata anak kambing ini akan tetap lewat. Udah akhirnya Nabi menempelkan perutnya pada tembok kiblat. Jadi tembok di depan masjid itu ya. Tembok yang di arah kiblat itu. Yang asalnya kambing tersebut ingin melewati depan Nabi, karena Nabi sudah menempelkan temboknya, akhirnya kambing tersebut malah lewat di belakang Nabi. Jadi seperti itu, intinya tetap dilarang jemaah sekalian. Dan ini diperbolehkan bagi orang yang sedang sholat, tidak usah membatalkan, ya, tidak usah membatalkan, dan ini memang tidak batal. Oh ya, tadi berkenaan dengan anak ya jemaah sekalian, berkenaan dengan menggendong anak. Ini ada faedah sedikit ya, tadi saya lupa. Bagaimana hukumnya menggendong anak saat sholat, yang kita tahu anak tersebut ternyata membawa najis. Perhatikan. Walaupun kita anak tersebut sudah memakai pampers jemaah sekalian, sudah kita pakai pampers dan kita tahu anak tersebut sudah keluar pipisnya. Perhatikan jemaah sekalian, anak ini sudah lama pakai pampers, mungkin sudah sejam 2 jam dan dia sudah pipis. Dan ketahuan itu dari ini mungkin agak melendung gitu ya, agak membesar gitu pampersnya, tetap kita gendong. Hukumnya bagaimana jemaah sekalian? Ulama menjelaskan yang seperti itu membatalkan sholat. Sekali lagi ulama menjelaskan yang seperti itu membatalkan sholat jemaah sekalian. Alasannya apa? Sebab ketika itu dia sedang membawa najis. Dia sholat membawa najis, ya. Dia sholat sedang membawa najis yang ada pada anaknya itu. Walaupun najisnya tidak sampai mengenai bajunya anak tersebut karena terhalang dengan pampers. Begitu juga tidak sampai ke bajunya orang sholat, tapi saat itu dia sedang membawa najis, maka tidak diperkenankan. Ya, kita katakan demikian jemaah sekalian. Kalau dia mengetahui anaknya sudah pipis di pampersnya tersebut, ya, maka saat itu tidak usah kita gendong jemaah sekalian. Ya, silakan dia di masjid, yang penting najisnya tidak sampai mengotori dan juga
tercecer di masjid gitu tidak mengapa. Namun kalau kita menggendongnya tidak, jamaah sekalian. Hendaknya ini diperhatikan. Al Imam Ibnu Qudamah pernah menjelaskan seperti itu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah orang yang menggendong anak atau orang yang sholat membawa najis, jamaah sekalian. Bahwasanya ini adalah perkara yang dilarang. Jadi kata Imam Ibnu Qudamah bahwasanya seandainya ada orang sholat membawa botol berisi kencing, berisi najis, walaupun botol itu tertutup, jadi bawa botol kecil isinya kencing, sesuatu yang najis, walaupun botol itu tertutup tidak sampai terkena baju kita, tetap katanya adalah, kata beliau, itu adalah sholatnya tidak sah. Sebab alasannya apa? Sebab dia sedang membawa najis yang tidak dimaafkan. Dan yang kedua sebabnya, najis tersebut itu tidak pada tempatnya, tidak pada tempat asalnya. Tempat asalnya najis itu di mana? Ya di dalam tubuh kita. Kalau seperti itu tidak mengapa. Tapi kalau sudah keluar, kemudian kita membawanya, berarti saat itu kita sudah tidak sah sholatnya karena najis. Karena menurut mayoritas ulama, jamaah sekalian, di antara syarat sah sholat adalah apa? Yaitu ijtinabun najasah, yaitu menghindari najis, seperti itu. Namun kalau kita tahu misalnya anak kita baru diganti pampers, jamaah sekalian, ya selalu nggak langsung pipis gitu ya, sudah disucikan baru mandi ya, kemudian langsung dipakein pampers gitu. Pas sebelum mandi dia pipis dulu, kita mandiin, kita sucikan, habis itu pakai pampers, kita gendong saat sholat, itu tidak mengapa. Kalau kita tahu, atau kita tidak tahu anak kita sudah pipis, maka saat itu tidak mengapa. Jadi yang diperbolehkan dan dianggap sah adalah kalau pertama kita tahu anak kita itu belum pipis di pampers, atau sudah pipis namun ternyata kita tidak tahu. Nah yang seperti ini tidak mengapa. Nah ini berkenaan dengan masalah larangan yang pertama, saya ulangi ya, saya tambahkan. Kemudian berikutnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi yang diperbolehkan ya, nih. Tambah mudah lagi syariat kita. Ternyata ada hal lain lagi yang diperbolehkan kita lakukan dalam salat, yaitu qatlul hayyati wal aqrabi wa ma yu'dzi fis shalah. Ternyata diperbolehkan juga membunuh hewan yang berbahaya seperti membunuh ular, membunuh kalajengking dan apa saja yang menyakitkan di dalam salat kita. Terkhusus jamaah sekalian apabila, ini khususnya ya, apabila hewan yang membahayakan tersebut datang menuju kita. Sebagai bentuk antisipasi orang yang sedang sholat, dia diperbolehkan membunuhnya. Entah menggunakan kaki dia yang saat itu dia sedang memakai sendal atau sepatu, karena memang boleh sholat memakai sendal dan sepatu. Seandainya kita sholat di dalam ruangan yang ternyata masjidnya itu masih pasir, boleh jamaah sekalian. Atau boleh mengambil tongkat. Jadi seperti itu ya. Jadi diperbolehkan. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi qatlil aswadaini fi salati al-aqrabi wal hayyati. Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan untuk membunuh dua hewan yang berwarna hitam saat salat. Ya. Baik itu kalajengking maupun ular. Jadi kata al-aswadani maksudnya adalah hewan ular ya. Jadi kalau al-aswadani ini adalah hewan ular dan juga hewan kalajengking ya mas kalian. Walaupun dia berwarnanya tidak hitam. Pokoknya hewan ular atau kalajengking walaupun warnanya bukan hitam seperti redaksi hadis ini, maka itu masuk menurut ucapan para imam ahli lughah gitu ya, ahli bahasa. Ini masuk di dalam al-aswadan yang diperintahkan oleh Nabi untuk dibunuh. Seandainya ada ular albino misalnya putih, bunuh aja kalau memang bisa gitu ya. Atau misalnya Anda membawa panah, sekali lagi sholat lagi memanah, tidak mengapa, tidak usah membatalkan sholat. Atau kita sedang sholat, kita membawa pisau gitu, kita bunuh dengan pisau tidak mengapa, atau bunuh dengan pedang nggak masalah, atau mungkin bawa pistol, bunuh dengan pistol der gitu ya, daripada dia menyakiti kita. Sebelum dia menyakiti kita, kita matikan dulu dia, kita bunuh dia, itu tidak mengapa. Ya seperti itu jamaah sekalian. Jadi diperkenankan. Kemudian jamaah sekalian, jadi intinya dikiaskan dengan apa saja yang bisa mengganggu kita boleh. Yang penting biasanya orang yang seperti ini jamaah sekalian adalah orang yang melakukan gerakan membunuh tidak banyak.
namun seperti ularnya itu kecil, kalajengking kan kecil juga, itu dilakukan dengan gerakan yang sedikit maka diperkenankan. Tapi kalau ular itu sudah besar, seperti ada kobra atau king kobra gitu ya, atau ularnya piton, ularnya apalagi anaconda gitu lagi sholat ya apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus berperang melawan itu. Dan sepertinya kalau seperti itu membutuhkan gerakan yang banyak. Gerakan apa jamaah saya? Ya gerakan lari. Kalau sudah begitu batal salatnya. Terus kalau saya lari gimana? Ya lari daripada antum terbunuh. Tapi salatnya nanti akan habis waktunya, tidak mengapa. Karena saat itu Anda sedang mengalami keadaan darurat. Wallahu a'lam bishawab. Yang keenam, gerakan yang diperbolehkan saat salat adalah ghamzu rijlin naimi lil hajah. Terkadang seseorang diperbolehkan nyenggol kakinya orang yang sedang sholat kalau memang ada hajat. Jadi kita lagi sholat, terus di samping kita ada orang yang nggak sholat masih tidur, ya kita senggol kakinya dengan tangan kita atau dengan kaki ketemu kaki gitu ya, maka ini diperkenankan jamaah sekalian. Ya karena Nabi kita mulia alaihi salatu wassalam, berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Ibunda Aisyah menceritakan ya bahwasannya kuntu amuddu rijlayya fi qiblatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Saya pernah menyelonjorkan kedua kaki saya di arah kiblatnya Nabi dalam keadaan beliau sedang salat malam. Jadi berarti saat itu Aisyah radhiyallahu anha itu berada di depannya Nabi. Ya, berada di depan Nabi, melintang seperti melintangnya jenazah. Saat Nabi sedang berdiri salat malam, yang mana saat itu beliau berdiri salat malamnya itu dalam keadaan ya panjang bacaannya, ya Aisyah memanfaatkan waktu itu untuk beliau tidur dalam keadaan menyelonjorkan kakinya. Fa idza sajada ghamazani, ketika Nabi akan sujud maka Nabi menyenggol saya agar saya melipat kakinya. Jadi agar saya melipat kakinya sebab tempat kaki saya itu akan digunakan Nabi untuk sujud. Perhatikan jamaah sekalian. Berarti faidza qama madattuha. Ketika Nabi berdiri, saya panjangkan lagi ya, kalau bahasa kita saya selonjorkan lagi kaki saya. Ini menunjukkan jamaah sekalian, memang tidak ada tempat lain. Karena inilah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang seandainya beliau menginginkan rumahnya itu luas, panjang, maka ini Allah akan kabulkan. Allah akan memberikan kepada Nabi, ya. Kalau beliau menginginkan semua isi dunia ini adalah menjadi milik beliau, Allah akan berikan jamaah sekalian. Tapi Nabi tahu jamaah sekalian bahwasannya dunia itu adalah hanya sementara. Dunia itu akan dunia itu hina dan fana jamaah sekalian. Maka Nabi tidak memilih demikian. Beliau lebih memilih hidup sederhana di dalam rumah yang sempit jamaah sekalian. Memang rumah Nabi sempit, gelap, ya. Sehingga nggak ada tempat lain untuk sholat bagi Nabi. Ya di situ aja, sempit jamaah sekalian. Mungkin bagi kita ini kos-kosan yang sangat sempit, ya kos-kosan sangat sempit. Nabi menerima, para istri Nabi juga menerima jamaah sekalian, dan akhirnya jamaah sekalian ya Nabi dan istrinya menjadi ahli surga nanti pasti ya. Ya mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama Nabi dan juga keluarganya di akhirat kelak. Seperti itu jamaah sekalian, berarti diperkenankan. Nabi jadi diperbolehkan nyenggol kalau memang ada hajat. Ini akan bukan gerakan dalam sholat ya mas kan, tapi ini diperbolehkan karena ada hajat. Dan sekaligus hadis ini menunjukkan menurut pendapat mayoritas ulama bahwa menyentuh perempuan, menyentuh lawan jenis ini tidak membatalkan wudhu. Karena kalau membatalkan wudhu tentu saja membatalkan sholat, sudah pasti membatalkan sholat. Tapi yang membatalkan sholat belum tentu membatalkan wudhu. Kayak ada seseorang dia dalam sholat dia tertawa terbahak-bahak, atau ada orang yang sholat dia terkena najis. Kok bisa lagi sholat terkena najis? Bisa aja mas kalian, karena dia sholat di alam terbuka, tiba-tiba ada burung elang, ya contoh ya, berakin dia berak dari langit terus kena dia, berarti najis ya mas kalian. Dan najisnya namanya kotoran masih basah, dia sulit untuk membersihkan di dalam sholat, ya gitu ya. Terkena terkena mukanya, ya sudah, berarti saat itu dia harus membatalkan sholatnya batal, tapi wudhunya batal tidak batal. Seperti itu ya mas kalian. Jadi kalau yang membatalkan wudhu pasti membatalkan sholat, tapi kalau yang membatalkan sholat belum tentu membatalkan wudhu.
Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya yang ketujuh jamaah sekalian, tambah lagi ringan syariat kita. Ternyata ada yang lain lagi boleh kita lakukan dalam salat, yaitu khal'un na'li wa nahwihi asna as-salati lil hajah. Kita tadi sudah berkata bahwasanya seorang lagi salat boleh memakai sepatu atau sandal kalau memang lantai dari masjid tersebut masih tanah. Kadang ada masjid yang ya karena memang masih mengutamakan tembok dan juga atapnya, sehingga saat itu tetap bisa dipergunakan jamaah sekalian. Dan mereka ingin segera memanfaatkan harta jariah tersebut agar orang-orang yang sudah bersedekah jariah segera bisa merasakan manfaatnya, sehingga masjid tersebut walaupun lantainya belum keramik tetap bisa dipakai sholat. Nah saat itu jamaah sekalian, seseorang yang sholat, jamaah yang sedang sholat maupun imam maupun makmum, sholat berjamaah maupun sholat sendirian, boleh memakai sepatu atau memakai sandal. Nah, di antara kemudahan di dalam sholat yang boleh seseorang lakukan adalah dia boleh melepas sandal atau melepas sepatu atau yang lainnya saat sedang sholat. Kalau memang ada kebutuhan, ya, kalau memang ada kebutuhan. Sebab berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ad-Darimi, jamaah sekalian, suatu ketika Nabi sholat pakai sandal bersama dengan sahabatnya, ya. Kemudian tiba-tiba Nabi melepas dua sandalnya dan meletakkan sandal tersebut di sebelah kiri Nabi. Nah, para sahabat Nabi, makmumnya itu, yang melihat seperti itu, mereka juga melepas sandal seperti Nabi. Melepas sandal seperti Nabi karena mereka berpendapat, ya, merasa atau ya mengira bahwasannya itu termasuk bagian dari sholat. Akhirnya ngikutin juga sahabat, sama-sama Nabi melepas sepatu, para sahabat juga melepas sepatu. Mungkin kalau kita ngelihat lucu juga ya mas kalian gitu ya, melepas sendal. Dah setelah Nabi selesai sholat, Nabi berkata, kenapa kalian melepas sendal kalian? Kemudian sahabat Nabi berkata, ra'ainaka khala'ta ni'alaka atau na'laika fa khala'na ni'alana. Ya kami ngelihat engkau Nabi melepas sendal, makanya kami juga melepas sendal, gitu ya. Kemudian Nabi berkata, perlu diketahui bahwasannya saya tadi pas lagi sholat diberitahu Jibril bahwasannya sendal saya habis menyentuh najis, habis menginjak najis. Makanya sebagai bentuk ya sholat itu harus terhindar dari najis, tidak boleh membawa najis, makanya saya lepas. Makanya saya lepas. Dan kalian sebenarnya nggak usah seperti itu. Dan hadis ini menunjukkan ya mas kalian sebenarnya melepas sendal itu tidak mengapa. Kalau memang ada hajat. Contohnya ada hajat dikarenakan saat dia sujud itu tidak bisa mengarahkan jari-jari kaki ke arah kiblat, ya sudah dilepas, tidak mengapa. Nanti habis berdiri dia pakai lagi, boleh-boleh saja jamaah sekalian, misalnya karena panas gitu ya, jadi diperkenankan. Kemudian yang lain lagi ya mas kalian, yang diperbolehkan yang ke-8 adalah al-busaqu fis saubi au fil mindil. Diperbolehkan bagi orang yang sholat meludah di baju atau di sapu tangan atau di tisu. Jadi meludah itu bukan gerakan sholat, namun ternyata diperbolehkan kalau memang seorang ada hajat, ya. Kita lihat sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum idza qama yusalli fa innallaha tabaraka wa ta'ala qibala wajhihi fala yabsuqanna qibala wajhihi wala an yasarihi wal yabsuq an yasarihi tahta rijlihil yusra fa in ajilat bihi badiratun falyaqul bisawbihi hakadha. Sesungguhnya salah satu dari kalian ketika dia berdiri sholat, maka Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berada di hadapan wajahnya. Jadi orang sholat saat itu Allah berada di hadapan wajahnya. Maksudnya di sini Allah mendekat, ya. Allah berada di hadapan wajahnya. Maksudnya memang Allah subhanahu wa ta'ala mendekat kepada hamba-hambanya yang sedang taat dengan cara yang Allah kehendaki jamaah sekalian. Jadi jangan bayangkan bahwasanya Allah berada di hadapan kita seperti halnya raja. Seperti halnya raja yang berada di hadapan abdi dalam misalnya, atau para pengawal-pengawalnya. Tidak demikian ya mas sekalian. Intinya Allah, kita percaya Allah itu bersemayam di atas arsy. Allah bersemayam, beristiwa di atas arsy. Namun Allah seringkali mendekatkan diri kepada hamba-hamba yang sedang taat seperti sedang sholat dengan cara yang Allah kehendaki. Ya, dengan cara yang Allah kehendaki. Seperti itu jemaah sekalian.
Nah, cara Allah gimana caranya? Nggak usah kata gimana. Kata gimana itu adalah dosa. Dan itu masuk dalam bid'ah itu tadi ya. Karena Imam Malik berkata wal kaifu majhul. Berkata bagaimana atau menjelaskan tata cara hakikat dari sifat Allah itu adalah perkara bid'ah yang tidak diperbolehkan. Kata Nabi, karena Allah berada di hadapan wajah kita, maka jangan sekali-kali ia meludah ke arah wajahnya dan juga ke sebelah kanannya, tidak boleh. Ke depan nggak boleh karena ini meremehkan Allah. Ke samping kanan juga nggak boleh karena itu adalah tempat malaikat. Dan hendaknya dia meludah ke sebelah kirinya, tepatnya di bawah kaki kirinya, itu yang lebih baik. Setelah itu kaki kiri menginjak ludah tersebut dan sama seperti menguburnya. Lalu ketika kalian merasa terburu-buru ingin meludah, maka hendaknya ia melakukan seperti ini, kata Nabi. Nah, Nabi saat itu meludah, memberi contoh ya. Jadi memberi contoh seandainya orang meludah melakukan seperti ini, yaitu habis itu dia melipat kainnya satu dengan yang lain dilipat, habis itu intinya tidak meludah melainkan pada kainnya. Jadi kainnya diludahin, habis itu dilipat. Nah, kalau sekarang mungkin kalau ada kantong, ludah di kantong. Nggak apa-apa baju kita sendiri karena ludah tidak najis. Ya seperti itu. Kemudian bawa sapu tangan atau lainnya. Nah, makanya di sini seandainya ada ibu-ibu yang hamil, yang dia ada sebagian orang hamil itu pengen meludah terus sama sekalian, ya silakan ibu-ibu tersebut menyediakan wadah di sebelah kirinya. Ingat Bu ya, sebelah kirinya. Ya, wadah yang berisi pasir agar dia setiap saat bisa meludah di situ, termasuk di dalam sholat tidak mengapa. Jadi demikian. Boleh jamaah sekalian. Kemudian yang ke-9, sampai jam berapa nih? Yang 9 jamaah sekalian, diperbolehkan juga terkadang bagi kita saat sholat islahus thawbi wa haqqul jasadi fi sholat, yaitu memperbaiki pakaian dan menggaruk tubuh di dalam sholat. Suatu saat mungkin kita habis sujud, baju kita mungkin kemana-mana, pas lagi berdiri kita perbaiki bajunya, itu diperkenankan. Begitu juga pas lagi sholat, ya menggaruk-garuk itu juga tidak mengapa. Ini ada asar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, diceritakan oleh Jarir ad-Dabbi rahimahullahu taala. Kata Jarir, kana Aliyun idza qama fi sholati wada'a yaminahu ala rusghi yasarihi. Kebiasaan Ali bin Abi Thalib ketika beliau berdiri di dalam salat, maka jemaah sekalian, ya, beliau meletakkan telapak tangan kanan pada lengan telapak tangan kiri, begini jemaah sekalian. Jadi diletakkan begini. Jadi memang sunnahnya itu seseorang meletakkan telapak tangan kanan pada telapak tangan kiri, pada pergelangannya dan juga pada lengan, begini jemaah sekalian. Sunnahnya begini, ya, tidak begini. Walaupun seperti ini juga tidak membatalkan sholat, tapi yang sah untuk begini, atau tidak begini juga pada siku, tidak demikian. Yang benar adalah begini. Baik Anda itu meletakkan begini atau dengan cara menggenggamnya begini. Nah, saat itu yang terkena adalah telapak tangan, pergelangan dan juga lengan. Jadi begini atau begini. Nah, seperti itu ya. Nah, Ali seperti itu juga jamaah sekalian. Ini adalah asar yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan Imam Al-Bukhari. Kemudian dan Imam Al-Bukhari ini termasuk hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari, namun dengan sigat jazm. Berarti hadis ini sahih jamaah sekalian, atau riwayat asar ini sahih. Wala yazalu kadzalika hatta yarka'ah illa ayyusliha thawbahu aw yahukka jasadahu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terus-menerus seperti itu dalam salat, sehingga beliau ruku, maka saat ruku tangannya tidak pada telapak tangan kiri lagi, tapi tangannya pada dua lututnya sampai dia ruku, kecuali apabila beliau, kata Jarir, memperbaiki bajunya, memperbaiki pakaiannya, atau beliau menggaruk jasadnya, menggaruk tubuhnya, itu diperkenankan. Kemudian Ibnu Abbas berkata, yasta'inur rajulu fi salatihi min jasadihi bima syaa. Jadi seseorang di dalam salatnya diperbolehkan untuk menggaruk-garuk tubuhnya dengan apa saja yang dia mau. Jadi garuk-garuk dengan tangannya boleh, misalnya kakinya yang kakinya yang gatal, digaruk-garuk dengan kaki jemaah sekalian. Jadi tidak boleh
Yang penting garuk dengan kaki juga boleh. Yang tidak boleh jamaah sekalian, kakinya gatal kemudian dia merunduk seperti gerakan ruku, ya pas atau sama seperti gerakan ruku, dia garuk-garuk kakinya dengan tangan. Ini membatalkan sholat karena dia sama dengan menambah gerakan ruku dengan sengaja. Saya ulang, dia sama seperti menambah gerakan ruku ya dengan sengaja. Dan menambah gerakan dengan sengaja itu adalah membatalkan sholat. Makanya kalau seseorang ya kalau garuk kakinya itu udah garuk dengan kaki saja gatalnya. Jadi gatal yang ada di kaki garuk dengan kakinya. Kemudian kalau seorang lagi ada HP lupa mematikan pas lagi sholat, HP-nya berdering, antum mengambilnya dengan kaki juga. Jadi antum mengambil dengan kakinya, kemudian dari kaki dinaikkan, habis itu tangannya bisa mengambil. Jadi jangan antum merunduk mengambil dengan tangan, tidak demikian, karena seperti itu sama seperti menambah ruku dalam sholat dan itu membatalkan sholat. Itu seperti yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya pikir ini saya cukupkan dulu jamaah sekalian. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang kemudahan-kemudahan dan juga hal-hal yang masih ada lagi, bahkan kita katakan masih banyak diperbolehkan saat sholat. Kita beruntung dan juga bersyukur pada Allah yang menurunkan syariat yang tidak kaku jamaah sekalian. Hal-hal yang telah kita bahas tadi dan yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang ternyata boleh dilakukan di dalam sholat. Alhamdulillah yang telah memilih kita menjadi seorang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Di antara jamaah sekalian yang ada dimanapun antum berada maupun yang di Masjid Baitur Rahim, silakan yang mau bertanya. Selagi saya bisa jawab, saya jawab. Pertanyaan dari Facebook ada tentang terkait tadi yang Ustadz bilang ketika anak kecil tidak boleh melewati orang sholat, apakah ada batasan umur anak kecil ketika dia mau melangkahi atau melewati orang yang sedang sholat, Ustadz? Apakah ada batasan umur? Jadi tentang masalah hal ini ya mas sekalian, apakah ada batasan anak kecil yang nggak boleh melewati depan orang yang sholat? Ya, setiap anak kecil ya mas sekalian kita tidak boleh melewatinya. Termasuk anak kecil yang masih bayi, yang masih merangkak. Kalau memang bisa, silakan. Kalau memang tidak bisa, ya sudah, tidak mengapa. Karena ada riwayat juga jemaah sekalian. Ini ada riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad jemaah sekalian, walaupun riwayat ini dipermasalahkan. Jadi Ummu Salamah bercerita bahwasanya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi hujrati Ummi Salamah. Jadi Nabi, kata Ummu Salamah, pernah sholat di kamarnya Ummu Salamah. Lalu lewatlah di depan Nabi Abdullah atau Umar. Abdullah ini adalah anaknya Ummu Salamah. Dia cerita, anak saya yang masih kecil itu, masih balita, namanya Abdullah atau Umar, itu lewat. Kemudian Nabi berbuat seperti ini. Jadi Nabi isyarat seperti ini. Akhirnya Abdullah atau Umar itu, karena Nabi menghalanginya, maka saat itu dia mundur, nggak jadi lewat di hadapan Nabi, Abdullah atau Umar itu. Kemudian ada lagi anak perempuannya Ummu Salamah. Ini anak perempuannya yang masih kecil juga. Itu ingin lewat di depan Nabi yang sedang sholat. Jadi melewati depan Nabi yang sedang sholat. Ini anak kecilnya yang lain lagi. Itu anak perempuannya gitu ya. Sehingga Nabi juga seperti itu. Nabi isyarat agar si anak perempuan yang masih kecil ini tidak lewat. Namun ternyata anak tersebut masih terus lewat gitu ya. Masih terus lewat. Selesai Nabi sholat, Nabi berkata, hunna aghlab. Ya, perempuan memang lebih bisa mengalahkan. Artinya walaupun sudah dikasih begini, tetap bisa nerobos saja. Dan saat itu Nabi tidak marahin, tidak mencaci maki kepada anak kecil, dan tidak membatalkan sholatnya. Ya, tidak mengapa, ya sudah. Intinya perintah untuk mencegah, kalau memang bisa lakukan jamaah sekalian. Kalau memang tidak bisa, contohnya ya anak kecil ingin terus menerobos karena memang belum bisa mengetahui isyarat kita karena dia masih merangkak, ya sudah, tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa jamaah sekalian? Para ulama menjelaskan tentang kewajiban kita untuk mencegah orang yang melewati di depan kita dalam rangka untuk menyempurnakan sholat kita jamaah sekalian. Karena sholat kita bisa berkurang ya kesempurnaannya kalau ada yang lewat di depan kita tentunya. Jadi makanya kita harus mencegahnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada lagi. Syukur, barakallahu fikum. Fikir barakallahu. Berikutnya
hukum membawa anak kecil ke masjid, Ustaz. Baik. Bagaimana hukum membawa anak kecil ke masjid, jemaah sekalian? Hukum asalnya berdasarkan hadis Nabi yang mulia, itu diperkenankan selagi anak tersebut bisa diberitahu agar tidak melakukan taswish. Taswish itu mengganggu orang yang sholat dengan lari-larinya, dengan ramenya, suara teriakannya. Kalau memang tidak mengganggu maka tidak mengapa. Tapi kalau mengganggu sebaiknya jangan. Saya ulang, sebaiknya jangan, karena ulama sepakat bahwasanya taswisul musallin haram. Jadi mengganggu orang yang sedang sholat hukumnya haram. Nah, terus gimana mengajarkan anak ke masjid? Ya sudah, nunggu dulu waktunya. Nunggu dulu masanya agar bisa dibilangin, sehingga ketika dibawa ke masjid dia bisa tenang. Walaupun tidak sholat mungkin duduk-duduk, yang penting tidak rame, tidak mengapa. Nah, terus gimana caranya biar bisa diajarkan agama? Kan ibunya bisa sholat di rumah. Sebab perempuan itu tidak diwajibkan sholat di masjid, maka nggak usah memaksakan diri ikut sholat di masjid. Nah, ibundanya lah yang mengajarkan anak tersebut untuk sholat di rumah. Ya, itu kan sama jemaah sekalian. Karena mengajarkan adab dan ibadah kepada anak tidak harus di masjid. Nah, ini seperti itu. Jadi intinya, wallahu a'lam bishawab, pendapat yang benar adalah pendapat yang tidak melarang 100% dan juga tidak memperbolehkan sehingga membiarkan anak-anak kecil ramai di masjid, ini juga tidak demikian. Jadi antara keduanya jemaah sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz. Ini tentang sutroh, Ustaz. Setinggi apa sutroh yang diperbolehkan untuk memberi tanda kita sedang dalam sholat? Karena saya sering anak terlewat saat sedang dalam posisi sholat di dalam masjid, dan banyak orang lalu lalang di dalam masjid. Mohon penjelasan. Jadi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang masalah sutroh itu setinggi apa. Jadi beliau pernah bersabda jamaah sekalian dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, At-Tirmidzi dan lainnya, "Idza wada'a ahadukum baina yadayhi misla muakhiratir rahli falyusalli." Jadi apabila salah satu dari kalian telah meletakkan di depan dia sedang sholat sesuatu yang seperti sandaran kendaraan, sesuatu yang seperti kayu sandaran kendaraan, maka hendaklah dia sholat. Silakan lakukan sholat. Jadi sudah meletakkan sesuatu yang tingginya seperti kayu sandaran kendaraan, ya sudah, habis itu dia sholatlah. Ya, kalau sudah meletakkan itu silakan dia memulai sholatnya, gitu ya. Nah, berarti menunjukkan jemaah sekalian disunnahkan sebelum kita sholat kita meletakkan sutroh yang tingginya seperti kayu sandaran kendaraan. Nah, sebagian ulama memperkirakan kayu sandaran kendaraan itu adalah 1 hasta. Jadi tingginya segini jemaah sekalian. Namun sebagian lagi ada yang mengatakan bahwasanya sejengkal minimal itu ya. Jadi seperti itu. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala ketika tidak ada yang bisa diletakkan di depan kita, ya seperti yang sesuatu yang tinggi, maka diperbolehkan untuk menggaris tanah gitu ya. Jadi kalau ini pasir digaris gitu, itu sebagai sutrahnya itu tidak mengapa. Walaupun riwayat Imam Ahmad ini pendapat Imam Ahmad, seorang imam ahlus sunnah, seorang imam ahli hadis yang kita tidak ragukan lagi jamaah sekalian. Walaupun seperti Syekh Al-Albani mempermasalahkan hadis tersebut, tapi ini adalah dijadikan hujjah oleh Imam Ahmad. Maka yang seperti ini adalah tidak diingkari jamaah sekalian. Bahkan saya pernah baca fatwanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan bahwasanya batas soft yang ada di masjid itu bisa dijadikan sebagai sutroh. Ya, ini kalau memang itu. Namun yang terbaik jamaah sekalian, seandainya kita memang bisa, sangat memungkinkan, ya sudah jadikan sutrah itu tembok di depan kita atau tiang di depan kita. Ini kan tinggi gitu ya. Atau memang kalau memang tidak ada karena kita tidak kebagian tembok dan juga tiang, ya sudah jadikan orang yang sedang duduk di depan kita, makmum di depan kita yang mungkin datang duluan, atau orang yang sholat di depan kita sebagai sutroh gitu saja. Ya, dan tidak boleh. Nah, kalau sudah ada sutroh, kita menjadikan sutroh depan kita, maka yang kita harus cegah kalau ada orang yang melewati antara berdiri, tempat berdiri kita sholat dan juga sutroh di depan kita. Adapun selebih dari sutroh, maka saat itu tidak mengapa. Kalau ada orang juga yang sholat tidak memakai sutroh jamaah sekalian,
Seandainya ada orang di depannya lewat, namun lewatnya itu tuh melebihi tempat sujudnya dia, jauh gitu ya, maka jangan dilarang. Dan itu adalah hak dia. Salahnya Anda tidak memakai sutrah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan yang lain barangkali? Satu lagi, Iya, silakan. masih ada sih. Tentang tadi disebutkan menggendong anak jika ada popok, jika ada najis itu membatalkan sholat. Iya. Kalau kita tidak tahu, namun kalau misalkan kita tahu tapi hanya sedikit, mungkin najisnya Ustaz baru pakai popok baru dan sedikit mungkin baru beliau kencing anak kecil, gimana hukumnya? Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, saya ulangi kembali bahwasannya seandainya anak tersebut kita sudah pakai popok nih, permasalahan kalau pakai pampers ya atau popok gitu ya. Kalau kita tahu anak tersebut itu baru kita ganti, sudah sucikan terus kemudian diganti, kemudian kita pakai dia, kita gendong dia, maka seperti itu tidak mengapa. Atau ternyata anak tersebut sudah pipis, kita tahunya nggak pipis, tapi sudah pipis, tapi berarti menunjukkan kita belum tahu dia sudah pipis, maka juga sah. Berarti kita tidak tahu kita sedang membawa najis. Yang membatalkan itu kalau kita sudah tahu anak kita sudah pipis tapi nggak nembus, pampersnya bagus, mungkin berjam-jam, berkali-kali anak pipis nggak akan tembus. Nah kalau sudah tahu demikian ya mas sekalian, maka kalau kita membawa atau menggendong menggendong anak kita, maka hukum sholatnya batal. Saya ulang, hukum sholatnya batal karena sama seperti kita membawa najis yang tidak dimaafkan. Loh, bukannya kita juga membawa najis, kencing kan kita bawa kemana-mana. Kita tanya pada dia, di mana kan kita membawa kencing, Pak? Yaitu di dalam kandung kemih kita, saluran kencing kita. Jadi jawabannya begini jemaah sekalian, ketika kencing itu belum keluar dari kemaluan kita, masih berada dalam tubuh kita, tidak mengapa. Kemudian mungkin dia termasuk orang yang menganalogikan. Nah, terus sama seperti popok itu. Popok itu kan tidak keluar. Popok itu kan tidak keluar dari apa? Najis yang ada di popok kan tidak keluar. Dan juga tidak mengenai baju anak saya, tidak mengenai baju kita apalagi gitu ya. Maka kenapa dikatakan batal? Maka kita katakan karena kencing itu sudah keluar dari kemaluan. Jamaah sekalian perhatikan. Karena kencing itu sudah keluar dari kemaluan sang anak, maka inilah yang menyebabkan batal. Seperti tadi Imam Ibnu Qudamah berkata bahwasannya ketika ada seorang sholat membawa botol yang berisi najis, contohnya botol isinya pipis, ya berisi pipis, berisi ya, kencing gitu ya, dia tutup rapat-rapat botolnya sebelum dia tutup rapat-rapat, mungkin setelah tutup rapat disucikan dulu botolnya, hanya dalamnya saja najis, dia kantongin, sholatnya tetap nggak sah jemaah sekalian, walaupun di luar botol itu suci. Baju kita yang menyentuh botol tersebut tetap suci, nggak kena najis setetes pun. Nah dalam keadaan gitu tetap tidak sah sholatnya karena kita membawa najis yang tidak maaf. Karena najisnya saat itu sudah keluar, tidak pada asalnya. Ya seperti itu. Itu adalah alasan yang dijelaskan oleh ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ya hendaknya ini seperti ini adalah kita ketahui jemaah sekalian. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ya itu saja jemaah sekalian. Kajian kita di pagi hari ini, semoga ini memulai hari kita dengan kebaikan, dan setelah ini mudah-mudahan Allah juga memberikan kebaikan dan keberkahan pada hari kita di saat ini, dan semoga Allah memberikan faedahnya, manfaatnya bagi anak khususnya, tambahan ilmu dan amal bagi anak khususnya, dan juga bagi bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada. Nah, ada kekurangannya, kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian kalau ada kekeliruan itu murni berasal dari saya dan juga dari syaitan. Kalau ada yang benar, semua murni juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.